Sidang kasus tragedi Kanjuruhan digelar pada hari ini 16 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Surabaya. Kini terdengar riuh kekecewaan dari kubu supporter lantaran tidak diperbolehkan mengikuti persidangan. Saksikan berita selengkapnya bersama saya Aquina Angger di News on Trending. Pengadilan Negeri Surabaya mengeluarkan kebijakan baru terkait sidang kasus tragedi Kanjuruhan Malang 16 Januari 2023 hari ini. Kebijakan tersebut adalah tidak memperbolehkan awak media untuk melakukan siaran langsung selama sidang berlangsung. Selain itu, Pengadilan Negeri Surabaya juga akan membatasi pengunjung yang hendak menyaksikan persidangan di dalam ruang sidang Cakra. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi pengunjung membludak dan memenuhi ruangan sidang. Namun kebijakan ini menimbulkan kontroversi. Simak pro kontra sidang tragedi Kanjuruhan dilarang disiarkan live berikut ini. Menko Polhukam Mahfud MD buka suara terkait larangan Pengadilan Negeri menyiarkan langsung sidang tragedi Kanjuruhan. Ia mengatakan sejatinya persidangan terbuka untuk umum dan bisa ditonton langsung asalkan pengunjung tertib. Mahfud lalu meminta awak media menanyakan ke pengadilan mengapa sidang tragedi Kanjuruhan dilarang ditayangkan secara langsung. Sebab Mahfud mengaku tak punya kewenangan terkait hal itu. Aremania kecewa dengan polisi yang melarang mereka datang ke Surabaya untuk menyaksikan persidangan tragedi Kanjuruhan. Pendukung tim Arema ini juga menyayangkan pihak PN Surabaya yang melarang media menyiarkan langsung jalannya persidangan. Salah satu tokoh Aremania, Ambon Vanda, mengatakan dengan larangan-larangan itu, pihaknya curiga ada hal yang sengaja disembunyikan negara dalam kasus yang menewaskan 135 korban jiwa tersebut. Dengan jalannya sidang yang tak bisa disaksikan dengan streaming, maka Aremania pun berencana akan tetap berangkat ke Surabaya. Sidang kasus tragedi Kanjuruhan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Surabaya dibuka untuk umum, namun tidak semua dapat masuk ke dalam ruang persidangan sekalipun awak media. Keputusan untuk tidak semua bisa masuk ke dalam ruang sidang karena kapasitas ruangan yang terbatas. Awak media pun diberikan kebijakan yang sama, hanya ada perwakilan saja. Itu juga pengadilan yang berada di Jalan Arjuna itu akan memberikan tanda pengenal khusus untuk media. Sayangnya, kebijakan yang dikeluarkan Ketua PN Surabaya, persidangan itu tidak diperbolehkan disiarkan secara langsung. Sepanjang perjalanan sidang, tersangka yang menewaskan 135 supporter Arema FC itu akan dijaga ketat. Semua tamu yang hadir di pengadilan tersebut akan diperiksa. Sidang 16 Januari hari ini akan dimulai pukul 10 pagi. Dilaksanakan secara online di ruang sidang Cakra. Artinya, kelima tersangka tidak dihadirkan dalam persidangan nanti. Dua kubu supporter Aremania dan Bonek Mania merasa kecewa lantaran tidak diperbolehkan hadir dalam sidang kasus tragedi Kanjuruhan yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya hari ini. Hal ini disampaikan Kabak OPS Polrestabes Surabaya, AKBP Tony Kasmiri. Ia mengatakan keamanan sidang bakal dikawal ketat oleh personel kepolisian dibantu TNI. Sebagai langkah antisipasi, Aremania dan Bonek dilarang hadir. Menurut Tony, sebanyak 1.360 personel polisi disiapkan di setiap titik wilayah masuk Surabaya. Tony menambahkan, pihaknya juga berkoordinasi dengan Polres penyangga di beberapa daerah masuk perbatasan kota Surabaya. Atas dasar itu, Polrestabes Surabaya berkoordinasi dengan Polres di Malang Raya, Sidoarjo, dan sekitarnya untuk melakukan patroli saat sidang tragedi Kanjuruhan digelar di PN Surabaya. Polrestabes Surabaya juga tidak akan mengeluarkan izin bagi Aremania, Bonek, atau kelompok supporter lainnya yang hendak melakukan aksi unjuk rasa di depan PN Surabaya. Sementara itu, Humas PN Surabaya, Suparno, mempersilahkan media untuk mengambil gambar, tetapi tidak diperkenankan melakukan siaran langsung atau live streaming. Suparno menyebutkan adanya peraturan terkait larangan melakukan siaran langsung bagi awak media tersebut sudah diterapkan dalam sidang Verdi Sambo yang digelar di PN Jakarta Selatan.
Suparno juga mengingatkan kepada awak media untuk selalu menggunakan kartu identitas selama meliputi sidang tragedi Kanjuruhan di PN Surabaya. Tragedi Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 135 jiwa memasuki babak baru berupa sidang perdana mengadili para terdakwa. Adapun 5 terdakwa kasus ini yakni AKP Hasdarmawan dan Ki3 Brimopolda Jatim, Kompol Wahyu Setio Pranoto, Kabak Ops Polres Malang. Kemudian AKP Bambang Sidik Ahmadi, Kasat Samapta Polres Malang, Abdul Haris, Ketua Panpel Arema FC, dan Suko Sutrisno, Security Officer. Kelimanya disangkakan dengan pasal 359 dan 360 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan korban luka dan korban jiwa. Sementara tersangka yang terlibat dari Panpel dikenakan pasal 103 UU nomor 11 tahun 2022, junto pasal 359 dan 360 KUHP. Pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menerima berkas P21 dari 5 tersangka tragedi Kanjuruhan. Ada 17 JPU yang disiapkan untuk menangani perkara yang akan disidangkan. Sehari menjelang sidang kasus tragedi Kanjuruhan Malang di Pengadilan Negeri Surabaya, terdengar riak-riak kegaduhan terutama terkait pengamanan sidang. Soal larangan Aremania ini muncul dari bonek Sidoarjo. Mereka berkirim surat kepada Polresta setempat agar mencegah Aremania melewati Sidoarjo, mengingat kota itu selama ini menjadi basis terbesar kedua pendukung Persebaya alias bonek. Larangan ini disusul oleh imbauan dari bonek Surabaya yang juga mengimbau Aremania agar tidak ke Surabaya demi alasan kondusivitas kota Surabaya. Mengingat tidak semua bonek memahami persoalan tersebut. Larangan ini kemudian juga diberikan oleh Polrestabes Surabaya. Sehari menjelang sidang di PN Surabaya ini juga diwarnai aksi massa mengatasnamakan Arek Malang bersikap menggelar aksi unjuk rasa di kantor Arema FC, Jalan Maijen Panjaitan, Kota Malang, Minggu 15 Januari 2023. Aksi dimulai dengan melakukan tabur bunga dan peletakan batu nisan di halaman markas klub berjuluk Singo Edan tersebut. Perwakilan Arek Malang bersikap, Yoyo menyampaikan sejumlah tuntutan melalui alat pengeras suara. Pertama, menuntut Arema FC atau PT Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia selaku klub yang amoral untuk mundur dari kompetisi. Kedua, menolak segala aktivitas PT Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia atau Arema FC sebagai salah satu pihak yang terlibat tragedi Kanjuruhan untuk beraktivitas di Malang Raya. Ketiga, mendesak PT AABBI atau Arema FC sebagai subjek hukum korporasi untuk ikut berpartisipasi upaya usut tuntas tragedi Kanjuruhan serta kooperatif dalam proses hukum yang berjalan. Itulah rangkuman berita terkait larangan melakukan siaran langsung selama persidangan kasus tragedi Kanjuruhan Malang. Saksikan berita terupdate lainnya di newsontrendingsuara.com.